Tanda ini tanda untuk angkatan siapa? Ya orang-orang Yahudi. Angkatan untuk apa? Ya angkatan orang-orang jahat. Orang jahat. Kita tepuk tangan untuk itu. Tidak diberikan sebuah tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sekarang Anda merasa enggak bahwa tanda Yunus ini juga melekat pada Kristen? Enggak. Lalu yang bangkit pada hari ketiga yang dijadikan sebagai simbol kekristenan itu apa? Ya karena memang dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga kan begitu. Itu tanda Yunus atau bukan? Oh bukan karena Yunus. Yunus sebagai tanda, sebagai nubuatan. saya ulang lagi. Ini karena tanda Yunus atau bukan? Iya. Oke, berarti Kristen adalah angkatan? Nah itu kan kata-kata ini yang tadi jadi ayat. Kan orang Yahudi yang bertanya kan, bukan orang Kristen yang bertanya di ayat itu. Betul. Yang mengaku sebagai orang Farisi di dalam Filipi 3 itu siapa? Paulus kayaknya. Paulus. Yang mengaku sebagai tokoh dari Kristen dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu siapa? Kayaknya Paulus botak. Paulus botak. Lalu siapa yang kemudian mengaku sebagai rasul untuk non-Yahudi? Kalau itu bukan pengakuan Paulus, itu pengakuan jemaat zaman itu. Di dalam Galatia 1 nomor 15 aku dipilih dari dalam rahim ibu. Di dalam Galatia 2 nomor 8 aku dipilih untuk non-Yahudi. Di dalam Galatia 1 nomor 15 aku dipilih jadi rasul untuk non-Yahudi. Aku Paulus. Maka suratku 14 kitab itu untuk non-Yahudi. Pertanyaannya, kalau angkatan jahat ini yang disadur kemudian oleh orang Farisi Paulus, maka dia menjual tanda untuk angkatan jahat ini kepada orang non-Yahudi. Laku ndak ajaran ini? Ya gimana ya, kalau mau dibilang, kalau ada sih yang beberapa yang saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan Paulus sih. Iya, menurut gini bang, laku ndak angkatan jahat ini setelah Paulus jual ke non-Yahudi? Ya laku lah. Laku, alhamdulillah. Setelah laku berkongkolah orang kemudian membuat sebuah kelompok. Apa nama kelompok itu? Di Antioquia pertama kali disebutkan. Ya jemaat mula-mula ya. Iya, jadi kita sepakat bahwa Kristen adalah pelanjut angkatan jahat. Makanya Yahudi hari ini sudah 2000 tahun tidak pernah kompak dengan Kristen. Kenapa? Karena angkatan jahat ini, kata Yesus, adalah angkatan yang tidak setia. Nah, coba kita tanya saudara-saudara kita Kristen. Mereka mengaku sebagai orang yang ajaran mereka dari Yahudi. Mereka membawa Yahudi. Mereka mengagung-agungkan Yahudi. Tapi mereka tak setia kepada Taurat. Itu pasti tuh. Kristen mengaku bahkan membawa kitab Tanak terjemahan dalam Septuaginta. Di dalam kitab perjanjian baru ditumpuk menjadi satu bundal dengan perjanjian lama. Tapi mereka tidak setia dengan isi kitab itu. Inilah yang dimaksud. Angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tapi tidak ada tanda sama sekali buat mereka selain tanda tiga hari 3 malam ini. Maka siapa yang mengimani dalam keagamaannya tentang Yesus bangkit pada hari ketiga, mereka adalah golongan tanda jahat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Mungkin bisa di-noise-kan di mute dulu, Ukhti Nora. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena Yudas juga adalah anak manusia, Yesus juga anak manusia. Maka bisa jadi yang bangkit pada hari ketiga itu adalah Yudas. Itu bisa aja terjadi. Karena ini poinnya adalah tanda Yunus. Tanda Yesus anak manusia bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda yang spesial untuk angkatan jahat. Angkatan jahat, apa maksud angkatan jahat? Bisa kita lihat dalam Matius 7 nomor 23. Angkatan jahat adalah orang-orang yang akan diusir oleh Yesus. Dan memang betul. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen lah yang kemudian memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Curang. Oten curang. Jangan main lapor-lapor. Mending kalian laporkan aku deh. Laporkan ke aku ke kantor QA. Ayo, oh enggak laporkan aku ke kantor lurah. Yaitu laporkan aku kalau kalian tidak mampu melawan aku. Ayo,
Ayo laporkan aku ke RT. Diam kau Erik, bukan kau aku bilang. Yang lapor-lapor ini aku bilang. Ayo, kau gak keren laporkan aku. Nah, diam kau Erik, bukan kau. Laporkan aku ke kantor lurah bahwa kalian tidak mampu melupakan aku, cie. Hesti, kau bisa mute kan Hesti? Kau bisa mute Bisa, kan? tapi bukan. Bisa, tapi kau juga ngapa pula kau buka-buka mute kau? Enggak, demi Allah aku tadi tidak buka. Enggak tahu aku. Ya udah aku mute ya. Kalau nanti tiba-tiba apa, mute kan aja. Iya, mute kau. Hesti. Ya, Hesti. kenapa aku dibesarkan? Oh, Ini cuma- Bang Juma. Ini Bang Iya. Juma sabar keren. Teman-teman di follow akun saya ini dilapor lagi baru juga sehari. Salah. Bangkit. Betul Bang. Baru sehari bangkit, mati lagi dia. Angkatan jahat nanti bangkit pada hari ketiga. Jadi gitu, Bung. Anda coba lihat di dalam peneguhan Yesus, di dalam Matius 7 itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ini angkatan jahat, pekerjaan angkatan jahat ini. Yang dimaksud serigala di sini adalah angkatan jahat. Yang mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga lalu dia menjadi Tuhan. Maka dari buahnya nampak di situ kata Yesus memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, kan bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah kemudian aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena memang angkatan jahat. Matius 13 nomor 50, angkatan jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah inilah yang perlu sahabat saya pahami dengan baik. Kenapa? Al-Quran itu datang mengulik apa yang pernah terjadi pada keturunan Adam. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau Al-Quran mengatakan mereka itu adalah angkatan sejahat-jahatnya makhluk. Itu Al-Quran. Yesus mengatakan mereka ini adalah angkatan jahat. Al-Quran juga mengatakan begitu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sinkron. Nah sekarang kita netral deh. Netral kita. Jangan Islam, jangan Kristen. Kita ambil Matius 12 yang tadi. Angkatan jahat dan orang yang tidak setia menjadikan tanda Yunus sebagai simbol keagamaan. Agama apakah itu? Pagan. Ini yang tidak disadari oleh teman-teman Kristen. Tidak disadari. Bahkan kalau kita tanya, apakah betul Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya ketika mereka kamu tanya, kenapa kalian menyembah Yesus? Apa jawaban mereka? Ya kami mengikuti nenek moyang kami. Apakah itu betul? Sekarang kalau kita tanya teman-teman Kristen yang paling tinggi ilmunya dalam ilmu Kristen, tanya, saudaraku, kamu menyembah Yesus itu ajaran siapa? Karena Al-Quran mengatakan wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. Sesungguhnya kami itu menyembah Yesus, menyembah apa yang kami sembah. Itu bukan karena mengikuti yang kami sembah, tetapi karena kami mengikuti nenek moyang kami. Ini Al-Quran. Nah, coba kita buktikan kebenaran Al-Quran. Panggil Kristen yang memahami tentang ilmu kekristenan. Saudara menyembah Yesus itu karena ikut Yesus atau karena ikut nenek moyang? Karena kalau Yesus diikutin, nyembahnya kepada hakikat yang tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Nenek moyang. Jelas itu. Nenek moyang. Al-Quran tidak pernah salah. Makanya nyembah Yesus itu adalah sembahan tanda Yunus. Angkatan jahat. Matius 7 angkatan jahat dilemparkan ke neraka. Al-Quran juga mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Ternyata cek per cek, orang menjadi Kristen bukan karena orang Yahudi yang datang ke Nusantara ngajarin Kristen. Tapi dari Barat. Portugis, Jerman, Belanda. Kenapa bukan orang-orang Yahudi? Kok bukan orang Yahudi yang ngajarkan Kristen? Kalau Kristen ini agama yang benar-benar berasal dari para nabi. Kenapa bukan orang Yahudi yang ngajar? Minimal keturunan daripada Yehuda, atau Nat, atau Dan, atau Benyamin, atau siapa. Kok gak ada dari mereka yang ngajarin itu? Kok dari Barat semuanya? Ya nggak, saudara-saudara yang bisa menjelaskan ini? Silakan.
Karen, silakan tanggapin pernyataan Bang Juma. Kayaknya si Karen terkesima dia dengan pernyataan Bang Juma. Aduh, aku gak bisa bantah. Ya, halo. Selamat siang Bang Juma. Siang, Bung. Iya. Keren penjelasan Anda. Lompat sana lompat sini itu. Ya. Ya, silakan Anda susun kerangkanya kalau terpisah penjelasan saya, silakan. Ya, saya masuk di tengah tadi ya. Mungkin tidak bisa menginikan semua, tapi yang bagian awal saja. Begini, mengenai Matius pasal yang ke-7 ayat 21 tadi ya, yang suka dikutip kawan-kawan, seolah-olah itu merupakan penolakan Yesus terhadap memanggil dia Tuhan. Sebenarnya kalau dibaca seluruh konteks itu tidaklah bermaksud demikian. Tetapi yang dimaksudkan Yesus, baca aja ayat 21 lanjut. Justru yang dimaksudkan Yesus bukan yang berseru-seru kepada dia, ya, yang menjadi masalahnya. Atau begini, karena orang menyebut dia Tuhan itu dibawa nanti kepada siksaan. Bukan, ya, justru ketidakkonsistenan yang dimaksudkanlah di sana. Jadi gini, orang panggil dia Tuhan, tetapi perilakunya, perbuatannya tak mencerminkan itu, tetapi tidak mau menyangkali bahwa dia disebut Tuhan. Boleh dibaca baik-baik, baca aja baik-baik konteks itu. Saya mendengar bolak-balik mengutip ayat itu. Yesus menerima penyebutan Tuhan atau kuria-kuria terhadap dia, tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika menyebut dia Tuhan, tapi di sisi yang lain secara bersamaan mereka juga adalah pelaku-pelaku kejahatan. Itulah yang ditolak dan itulah yang akan masuk ke siksaan. Itu saja. Oke, Baik. Jadi gini, saudara, ada dua kelompok di tengah-tengah pengajaran Yesus. Dua kelompok ini adalah domba dan serigala. Dua-duanya memanggil Tuhan. Tak ada pernah kita mendengarkan Yesus itu dipanggil dewa, Yesus itu dipanggil Theos. Sekarang permasalahannya adalah ada di puncak penekanan Yesus kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Di data nomor 21 yang Anda barusan bawa. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku kurios, Tuan, guru, junjungan, gembala, pembimbing, konselor, konsiling. Ya, bukan. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan. Jadi ada dua tuh. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang yang melakukan kehendak Bapa di Kristen itu yang mana? Menyembah Yesus itu kehendak Bapa rupanya. Ibadah minggu itu kehendak Bapak rupanya. Tidak bersunat itu kehendak Bapak rupanya. Makan babi itu kehendak Bapak rupanya. Bukan. Oleh karena itulah kemudian tidak ada pembenaran yang bisa kemudian duduk sebagai kebenaran absolut ketika ini yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan. Oh tidak Bang Suma, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk ke dalam neraka. Tapi ada juga yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk ke surga. Siapa mereka? Kristen. Oh ya? Masa sih? Iya, kenapa? Ya karena kami orang benar. Tunggu dulu. Yesus sendiri mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa hari Sabat. Kehendak Bapa jangan ada Tuhan lain. Kehendak Bapa kemudian harus di sinagoge. Kehendak Bapa jangan makan babi. Kehendak Bapa kemudian ibadahnya hari Sabat. Kristen? Bukan. Oke, baik. Kira-kira Bang Juma, supaya kita fokus di teks itu, bisa tidak Bapak tunjukkan yang disebut sebagai kehendak Bapak itu di situ? Apa yang dimaksud di situ? Oke. Inilah di teksnya. Oke, baik. Ini kan dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya. Apa buah di situ? Pengajaran. Dari pengajarannya kamu akan mengenal mereka. Nah sekarang hanya ada dua, yaitu Yahudi dan Kristen. Ada dua batang di sini. Ada dua pohon yang muncul di sini, yaitu pohon Yahudi dan pohon Kristen. Sekarang permasalahannya, kita perjanjian baru ini firman siapa? Dan kemudian perjanjian lama ini firmannya siapa? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan dua pohon. Buah-buah yang dihasilkan oleh nabi palsu ini diantaranya menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apakah Yahudi mempraktekkan itu? Tidak. Siapa yang mempraktekkan itu? Kristen. Jadi buah-buah ini di mana? Di Yahudi atau di Kristen?
Di Kristen. Kenapa Kristen menjadi buah dari pohon dari Nabi palsu ini? Kenapa? Karena mereka beriman kepada tanda jahat. Yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Baik. Silakan. Pertanyaan saya kira belum dijawab. Mana kehendak Allah dari ayat itu? Nah, Bang Juma masih tetap membuat narasi. Ya, yang saya maksud ini loh, kehendak Allah yang dimaksud di sini itu ini. Nah, tapi Bang Juma menjelaskan ini dan itu. Oke, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi saya tidak menemukan apa jawaban Pak Juma terhadap ini. Lalu kedua, supaya tidak gegabah Bang Juma, ketika membicarakan konteks itu di zaman Yesus hidup. Nah, lalu siapa pendengarnya di situ? Nah, lalu menurut Anda, apakah di situ ada orang Kristen? Lalu sekarang Anda bawa-bawa literlek ayat itu kepada Kristen. Di situ tidak ada Kristen, Bang Juma. Jangan salah kaprah. Oke, itu saja. Tidak ada Kristen. Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam. Oke, sudah. Mari kita melebar. Tetapi sekali lagi di konteksnya, di saat Yesus berbicara kepada pendengarnya pada waktu itu belum ada Kristen. Itu tolong dipahami. Oke. Oke, baik. Maka ayat itu secara literlek jangan dibakukan langsung kepada itu. Oke, sekarang apa lagi? Sudah Jualan obat apa lagi nih? Oke, tak apa-apa. Silakan ngomong begitu terus. Sekarang Anda sudah lari kemana-mana, maka kok lari kemana-mana? Membawa, iya. Kok lari kemana-mana? Penjelasan narasi-narasi yang tidak ada di ayat kan? Ada. Di situ kan tidak ada Kristen. Ada di situ Kristen. Coba buktikan. Sekarang dari buahnya, dari buah. Di situ saya mau tanya Anda, yang mendengar Yesus ngomong itu ada Kristen atau tidak? Yang mendengar? Tidak ada. Yesus menasehati muridnya. Nah, sekarang yang datang kepada muridnya, yang datang kepada murid-murid Yesus ini, Anda bisa diskusi banyak. Oke, itu Kristen atau bukan? Saya tanya dulu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen di sini? Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen. Setelah murid-murid Yesus siapa yang muncul? Kristen atau Islam? Oh, saya juga ada Kristen sekarang. Itu nah, oke, bagus. Anda sudah ngakui kan? Anda ini kan yang datang nih, yang datang. Iya, yang datang setelah murid Yesus siapa? Kapan datang mereka? Di mana? Saya tanya sama Anda, saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda, saya tanya. Setelah murid-murid Yesus, yang muncul agama apa? Oke, berarti Anda mulai melebar. Biar kita melebar. Melebar. Ini tersusun. Setelah murid Yesus, di sini kan Anda mengakui. Dengar. Anda mengakui tidak ada Kristen di dalam Matius 7 ini kan? Betul. Nah, kapan Kristen mulai muncul? Di teks itu tidak ada. Saya tanya, kapan Kristen mulai muncul? Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Berkontaminasi dengan siapa? Berkontaminasi? Iya. Apa Kristen berinteraksi dengan siapa? Oh, dengan orang-orang sejaman mereka. Lalu? Bagus. Orang-orang yang sejaman Yesus, orang-orang yang sejaman Yesus ini murid Yesus atau bukan? Berarti Anda melebar dari ayat itu ya? Jangan pakai jurus gereja di sini. Jangan pakai jurus gereja. Yang berinteraksi, sabar. Yang berinteraksi dengan murid Yesus pertama kali agama Kristen, Hindu, Buddha atau Islam? Tidak ada di situ dijelaskan di ayat itu. Saya makanya bertanya sama Anda. Jangan pakai jurus bulus. Jangan pakai jurus bulus. Ini murid Yesus. Dengar, saya jelaskan. Dengarkan, kalau guru dan jelaskan, murid dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Ini ucapan Yesus kepada Yahudi. Betul? Betul? Mulai oleng. Apa yang Anda maksudkan? Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Tidak ada Kristen dulu. di situ, Pak. Ini ucapan Yesus kepada muridnya, betul atau tidak? Kecuali Anda melebar. Kalau melebar keluar dari saya ulang lagi, saudara. Terima ya. Saudara, saya ulang lagi. Mau lari. Loh, mau lari. Anda mau lari. Tahu nanti di situ, Bang. Mau lari enggak? Mana ada Kristen di situ? Kan saya terus ada enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya murid Yesus dengan Kristen? Ada enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya? Oke, kalau hubungan berarti bukan ayat itu lagi. Saya tanya dulu. Ada enggak hubungannya? Ada enggak hubungannya antara Kristen dengan murid Yesus? Ada enggak hubungannya?
Anda mau tetap berkata di situ ada Kristen, Anda tetap tidak Saya jawaban. tidak mengatakan di sini ada Sudah. Kristen. Dengar Jadi, dulu. Dengar kita dulu ganti saya. topik. Kita ganti topik. Enggak ada ganti topik, enggak ada. Udah ketahuan kalian itu serigala. Udah ketahuan. Saya Dengar. sudah bilang, Anda bawa ayat itu. Dengarkan dengan saya konteks yang salah. baik-baik. Ke yang lain. Dengarkan saya baik-baik. Yang datang kepada murid Yesus, yang telah dinasehati Yesus, waspadalah, akan datang serigala nyamar domba. Yang datang kepada murid-murid Yesus yang mendengarkan petuah ini, itu pendiri Kristen atau pendiri Islam? Tidak ada itu pertanyaan itu, tidak ada jawaban di situ, Bang. Mulai ngaco. Pertanyaan yang mana, Bang? Ini Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Pertanyaan saya, yang datang ke murid Yesus, pendiri agama Islam atau pendiri agama Kristen? Sebentar, yang datang kepada Yesus pendiri agama Kristen atau pendara? Bukan datang kepada Yesus, tuyul. Yang saya tanya, kan begini, saudara, jangan pura-pura jadi anak TK Anda ini, ya. Yesus mengumpulkan muridnya. Manusia-manusia bersunat, dikumpullah oleh Yesus. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, murid-murid setelah mendengarkan nasihat peringatan Yesus, adakah yang betul-betul datang kepada mereka setelahnya? Yang datang setelah mereka ini siapa? Yang datang kepada mereka ini siapa? Pendiri agama Islam kah? Atau pendiri agama Kristen? Oke, saya izinkan saya waktu 1 menit ini ya. Begini Bang. Oke ya, ketika kita masuk ke dalam ayat itu, semua kita yang ada di dalam inilah, saya ingatkan, tolong memperhatikan konteks. Ketika Yesus berbicara di situ, dia berbicara kepada orang Yahudi kah, kepada murid-murid kah, atau kepada orang banyak kah? Nah lalu jangan selalu memaksakan itu Kristen. Kalau ada yang disebutkan di situ, itu pesan Yesus langsung asli kepada orang Yahudi, orang Israel. Nah, kenapa mereka diingatkan soal nabi palsu? Identitas nabi palsu yang mereka akan harus waspadai, itulah yang di dalam kitab yang sama, di dalam Matius pasal 24, adalah orang-orang yang akan mengakui, menyatakan dirinya sebagai Mesias. Itulah yang diwadai oleh Yesus. Jadi bukan nanti lalu Anda menggiring, oh ini adalah orang Kristen yang datang ke Yahudi, waduh lari banget. Nah jadi jangan coba yang datang kepada murid Yesus ini siapa? Gak usah terlalu melebar Anda. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Nggak ada yang datang. Ada di situ, di ayatnya itu. Jadi Paulus menganiaya siapa? Oh, itu yang Anda maksudkan keluar lagi dari konteks. Yang datang ini nih, yang datang kepada murid Yesus siapa? Itu pertanyaannya loh. Tidak. Itu pertanyaannya. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Nah, berarti lah keluar dari konteks ya. Biar saya layani. Bukan keluar dari konteks. Ini datang. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Keluar dari konteks gimana? Yesus menasihati muridnya Yahudi. Wahai Yahudi, waspadalah. Terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Alamak. Ini ada orang yang memperbodoh diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Anda kalau sudah keciduk, jangan membatasi diri untuk menjadi orang waras. Yang datang kepada murid Yesus itu sopo? Yang menganiaya murid Yesus ini siapa? Oke. Habis itu dia mengaku apa setelah menganiaya? Mengaku rasul. Sudah. Kan dia harus menyamar. Lagi harus keluar dari konteks kan Bang? Ini tidak keluar dari konteks. Pertanyaannya gini. Menurut Yesus, ada nggak yang datang kepada muridnya? Lalu di situ siapa? Saya tanya dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Jawab aja. Saya tanya dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Tidak ada di konteks itu, Pak. Ini datang sudah sangat jelas kok kamu katakan tak ada. Di dalam Matius 7 nomor 15 itu sudah jelas dikatakan datang kepadamu.
Itu ada kata datang di sana, kok dibilang tidak ada? Ini orang sehat atau orang gila ini yang saya temani diskusi? Hah? Oke. Anda punya otak nggak sih? Anda punya otak nggak sih? Ngomong gitu. Enggak, saya tanya sama Anda. Ini menurut Yesus di dalam bahasa Yunani kata erchomai. Erchomai itu datang. Datang itu artinya ada orang yang datang kepada murid Yesus. Saya tanya kepada saudara, ada enggak Paulus mendatangi murid-murid Yesus? Oke, tidak pernah Paulus dimaksudkan di situ, Bang. Silakan. Lalu siapa? Lari sana, lari sini. Lalu Silakan siapa? Anda lari sana, lari Lalu sini. siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu saya katakan, tidak ada di situ dibuat menganiaya, Bang. Abang sudah Dia menganiaya lalu menyamar. Mana dibuat mana? Oke. Lukas 21 coba Anda lihat. Nomor 8. Silakan baca aja. Saya Oke. tidak tahu Bible. Iya, memang Anda tidak tahu Bible, saya ngajarin Anda. Waspadalah, dengarkan. Hei, dengarkan. Oke. Udah tidak berotak lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini lagi-lagi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Oke? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Di data nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum penyesat itu kemudian membawa-bawa namaku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya Yesus, murid Yesus? Oke, tidak ada Paulus di situ, Bang. Tidak ada Paulus di situ. Anda mau bilang La Paulus? haula wala quwata illa billah. Sudah. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Apa tuh? Ya. Apa Oke, itu? berarti Siapa yang menganiaya murid Yesus? Kutanya dulu. Oke, saya jawab. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Bahwa Anda udah keluar kan? Anda udah keluar, Siapa ya? yang Aku saja. menganiaya murid Yesus? Oke, akui saja Anda keluar, terus saya ikut keluar. Saya tidak keluar. Ini masih dalam konteks orang yang tidak datang ada. kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Bang, ngerti nggak istilah konteks di dalam studi? Yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Konteks sih, ngerti? Ya enggak, udah turunin. Ini si monyet turunin. Monyet turun. Saya nggak butuh diskusi sama monyet. Maaf ya. Saya hanya mau diskusi sama orang yang berfungsi otaknya. Kalau orang gila, penolong setan di dalam menyesatkan manusia, sorry ye. Bikin habis tenaga gue. Mending lu ke gereja colok pantat pendeta isap jari lo. Biar lu semakin bodoh gitu ya. Masakan data seakurat itu dibilang tidak. Di situ sudah jelas-jelas yang mendatangi murid Yesus, erchomai dalam bahasa Yunani. Waspadalah kepada nabi palsu yang erchomai. Kepada siapa erchomai itu? Kepadamu, humas, kepada kalian murid-muridku. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Kucluk. Kamu pikir tukul yang ke sana? Ibu Uti yang ke sana? Bukan. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhannya. Kenapa bersikeras dengan kesalahan, dengan kesesatan? Karena ingin menolong setan. Karena setan bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Melalui siapa? Melalui pasukan-pasukannya. Salah satu kelompok besar pasukannya itu adalah orang-orang kafir. Sudah jelas-jelas yang datang kepada murid Yesus ya pendiri Kristen. Siapa lagi? Makanya orang Kristen itu percaya diri. Kami ini dari Israel rohani. Kenapa? Karena kami ini adalah murid-murid Yesus. Kami ini adalah anak-anaknya. Berarti yang terkontaminasi kepada murid Yesus adalah Kristen. Susah kali jadi manusia. Selalunya mau jadi hewan terus kalian itu. Kapan sih kalian itu bisa menjadi manusia? Jangan wujud aja manusia, tapi tabiatnya, karakternya sama seperti Bembe. Bembe pun tidak mau disama-samakan samamu. Bembe mengatakan, sorry ya Bang Suma, kami masih tinggi levelnya daripada mereka. Iya sih, karena Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya, mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itulah kalian. Bang Zuma, Oke. kali berapa jahatnya mereka ini Bang Zuma? Kali berapa? Sejahat-jahatnya makhluk, kata Quran. Masya Allah. Kalau di Matius 23 nomor 15, 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Nah, itulah mereka. Mereka tidak mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak mau kemudian disebut sebagai penyamar. Padahal ini kan pondasinya sudah sangat jelas. Siapa yang menyamar antara Yahudi dan Kristen? Yang menyamar sebagai Yahudi siapa di sini? Di antara dua kelompok ini. Hanya orang gila yang tak tahu. Ini ada dua yang bukan asli dengan yang asli. Makanya dalam Matius 7 nomor 15 itu sampai nomor 23, di situ ada dua pohon.
Ada 2 pohon kemudian. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Buah yang jahat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu, bagaimana tanda-tandanya buah yang jahat itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu siapa? Hindu, Buddha, Islam gitu. Ente kucluk. Bombong. Bang. Udah nyata kali. Di dalam Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tidak ada tanda satupun yang akan diberikan kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Mampus. Makanya kalian itu terseret-seret, diberikan aib kekal. Yeremia 23 di data nomor 40 jelas sekali. Nabi palsu melancarkan serangan penyesatannya, kemudian pengikutnya akan diberikan noda yang kekal dan aib yang kekal yang mempermalukan mereka dan tak terlupakan. Masih mau? Memperbodoh diri itu adalah aib. Udah jelas-jelas di situ diterangkan. Lalu kemudian adakah di situ tertulis namanya apa? Tulul. Di dalam Markus 9 nomor 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku Yesus yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hei, Tulul, ini dalil. Kitabmu sendiri yang mengatakan, dengarkanlah Yesus. Ada nggak suara Yesus mengatakan, wahai orang Roma Yunani, sembahlah aku, ibadahlah hari Minggu, makanlah babi, jangan kau bersunat. Ada perintah bapaknya, kehendak bapaknya, dengarkan Yesus. Kalau malah dengarkan Romawi Yunani, Pieto, mas. Ini Tuhan datang. Lukas 9:35, Markus 9 nomor 7, apalagi Markus 1:11, banyak data yang perintah kehendak Tuhan. Dengar Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus. Itu kehendaknya. Dengarkan Yesus. Yesus yang harus didengar. Maka ketika Yesus mengatakan angkatan jahat ini meminta tanda, dan tak ada tanda bagi mereka selain tanda Yunus. Apa itu? Mati hari pertama, hari kedua masih mayat, hari ketiga bangkit jadi Tuhan. Itu tanda Yunus adalah untuk angkatan jahat yang beriman kepada 3 hari 3 malam di bawah bumi bangkit kembali. Itu adalah orang yang beriman kepada tanda jahat. La haula wala quwata illa billah. Ampun DJ, ampun saya. Ampun kalau masih ada yang tidak paham tentang penjelasan ini. Jadi uraian ini sahabat-sahabat sekalian, uraian yang tentang yang kita bahas ini bukan uraian yang tidak berkesinambungan dengan Al-Quran. Uraian ini adalah uraian yang sangat-sangat kemudian berkesesuaian dengan apa yang ditorehkan di dalam Al-Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh kata Allah, penekanan Allah ini di atasnya sungguh-sungguh. Sungguh innalladzina kafaru, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab atau bahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Makanya ya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berjanji kepada iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, duhai Tuhanku, jikalau begini adanya, jikalau begitu keadaannya, maka please berilah penangguhan usiaku, sampaikan umurku, panjangkan umurku sampai hari manusia dibangkitkan. Ini iblis yang minta. Ini iblis yang minta. Sekarang pola iblis itu menjatuhkan manusia di mana? Di Islam atau di luar Islam? Angkatan jahat nampak tadi nyata. Iblis maunya menjadikan kemudian Yudas sebagai alat untuk menyerahkan orang benar di atas tiang salib. Apa hasilnya? Miliaran manusia mengimani angkatan jahat, mengimani tanda angkatan jahat. Maka iblis menerangkan, Rabbi fa'anzir
ni ila yaumi yub'atsun. Ini panjang diceritakan dalam Al-Quran surat As-Sad juga, surat Sad. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaika kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Tapi hanya ada satu kelompok yang tidak mau sujud menghormat kepada pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin iblis, dari golongan manusia kafir laknatullah alaihi. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia sombong dan termasuk dari golongan orang-orang kafir. Al-Quran yang menarasikan itu. Tunduk kepada perintah Tuhan tak mau, perintah Yesus tak mau. Tak mau. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menyamar? Yahudi atau Kristen? Kira-kira yang nyamar menjadi Yahudi di sini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen. Ya iyalah. Kristen. Iyalah. Nah, ini kalau orang-orang cerdas ya itu spontan jawabnya. Tapi begini Bang Zuma, dalam hal ini apakah mereka sudah tahu atau sudah pernah membaca kitab mereka, ataukah mereka sudah merasa nyaman dalam zona yang tidak ada aturan gitu Bang? Nah, itu faktor apa itu Bang? Silakan. Nah, apa kata iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama, kami ini Israel rohani. Kalian dari Arab jahiliyah. Kami ini, agama kami dari Israel rohani. Kami ini anak-anak Theos. Kami ini anak-anak pilihan. Oh, mati kami langsung surga. Meow. Itu alasannya sama. Ana khairum minhu, saya lebih baik. Kata iblis, saya lebih baik dari mereka, dari Adam. Ngapain saya menghormat kepada Nabi Muhammad? Oh, dia buta huruf, dia orang pedofil, dia ini dan itu. Oh, kami ajarannya bos. Romawi gitu loh. Itu alasannya. Mereka sombong. Sama seperti iblis. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masya Allah. Udah pulang sayang? Tete mana? Oke. Lalu kalau saya ditanya, kenapa mereka seperti itu? Ya itu tadi. Kan sudah bersumpah iblisnya. Izinkan aku kemudian untuk menggoda mereka. Sampai iblis itu apa? Seingkar-ingkarnya mereka, iblis masih mengakui ketuhanan Allah. Rabbi, wahai Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai pada hari aku dibangkitkan kembali. Sampai mereka dibangkitkan kembali. Sampaikan usiaku, tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munsarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi tangguhan usia. Ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang ditentukan waktunya, yaitu kiamat. Lalu iblis ini apakah kemudian tidak memuji Allah? Memuji Allah. Apa kata iblis? Ilai faiz dikalang nih. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku Allah yang maha suci lagi maha tinggi, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Coba. Iblis mengatakan, pasti aku akan menyesatkan semua keturunan Adam. Itu sumpahku di hadapanmu ya Allah. Wabi izzatika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, kata iblis. Coba. Iblis pun mengakui keagungan Allah. Mereka tidak mengakui keagungan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir ini adalah lebih jahat daripada iblis. Seiblis-iblisnya iblis masih mengakui keagungan Allah. Iblis masih memuliakan Allah. Cuman iblis sombong. Tapi mereka ini tidak. Memang benar-benar kufur kepada Allah. Tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Iblis saja mengakui gitu. Apa kata iblis? Wabi izzatika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya wahai Tuhanku.
la ugawiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menyesatkan semuanya mereka itu. Illa ibadaka, kecuali umat Islam, minhumul mukhlasin, yang terpilih di antara mereka. Ini kata iblisnya udah jelas sekali tuh. Apa kata Allah kemudian? Kala fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Lalu kata Allah, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, la amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang kafir yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Selamat datang di dalam kebinasaan. Ini Al-Quran yang mengatakan, ini Allah yang mengatakan, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan iblis dan pengikut-pengikutmu dari golongan keturunan Adam alaihissalam. Gitu ya teman-teman, bukan ceramah tapi hanya sekedar penekanan terhadap manusia tulul yang menyantap kemudian data-data Bibelnya sendiri, membantah data Bibelnya sendiri. Silakan kalau masih ada yang mau menambahkan. Izin bang, nyapa tamu. Oh silakan. Selamat siang Linda Leo. Ya, selamat siang. Agama apa kak? Ibu Saya Irang mualaf. Masya Allah, subhanallah. Saya Gimana? mualaf. Iya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin konsultasi dengan Bang Suma karena saya mendapatkan ada satu masih keluarga saya itu menghina Nabi kita. Iya. Jadi saya ingin konsultasi secara pribadi karena hal ini sudah saya bawa ke Mabes Polri dan Mabes menolak laporan saya. Mungkin kurang bukti kali. Bukan, buktinya itu sudah nyata karena berupa rekaman dan sudah diterjemahkan. Izin Mbak Linda bentar, Mbak Linda kan mau konsultasi nih sama Bang Juma. Nah Bang Juma biar nanggapi konsultasi minum dulu bang, biar gak kering bang tenggorokannya bang. Buat puasa Bang Juma bang. Iya, gimana? Ya, Menghina Rasulullah. betul. Jadi itu menghinanya itu parah sekali bang. Jadi saya ingin bertemu, insya Allah ingin bertemu Bang Suma kalau bisa. Jadi saya mohon DM saya untuk mendapatkan WA-nya Bang Suma. Insya Allah saya akan berangkat ke Makassar untuk bertemu, untuk merundingkan dan membantu saya untuk melaporkan. Karena parah sekali. Uhti di mana ini sekarang? Saya di Malang, Mbak. Bang, saya di Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Iya. Tim kita ada di sana, kuasa hukum kita juga ada di sana. Oh, ada ya. Iya. Oh, saya bisa minta ini ya, referensinya, Bang. Tunggu dulu. DM ini akun yang mana ini ya? Bisa DM sama Dinda Fandi Ahmad, nanti beliau yang koordinasi dengan saya. DM aja dengan Dinda? beliau. Ya, ini Dinda? Fandi Ahmad. Oh, Fandi Ahmad ya. Iya. Boleh enggak? Oh, Nanti iya. DM saja. Oke. Oh Siap. iya, siap Bang. Ya, saya gitu aja Bang ya. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira padahal dari ngomongnya orang Medan. Bukan? Ya, sebenarnya kalau bisa sih hujatannya itu dipiralkan aja dulu. Itu pasti Buktinya nanti apa, banyak. Iya, Buktinya ya. pasti banyak yang cikapi nanti. Walaqad arsalna min qablika fi siya'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Apa yang terjadi kata Allah? Wa ma yantihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali kami mengutus rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Sama ketika Rasulullah datang, diolok-olok juga. Oke, mungkin masih ada oten di bawah yang mau diterapi. Silakan. Sambil menunggu, silakan Dinda Tahta, Ustaz. Ada yang menambahkan dari materi kita ini, waktu dan tempat, silakan. Ya, Gus. ini Gurunda.
Jadi saya menemukan ya fakta dari apa yang saya simak semenjak kita dialog ya, bahwasanya mereka itu menghujat gitu ya, tapi menghujat Allah dan Rasulnya tentang Islam. Tapi ternyata benar yang dikatakan oleh Al-Quran itu ya, semakin dihujat maka semakin bersinar ya. Buktinya yang mu'alaf kepada Bang Juma itu banyak. Jadi benar di sini, yuridullah ayutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka. Coba mereka menghina Allah, Rasul, ya, Nabi Muhammad, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara banyak yang mu'alaf itu. Tujuan mereka menghina ya, untuk memadamkan Islam seakan-akan. Tapi Allah berkehendak lain. Dalam At-Taubah 32 justru Allah malah menambah sinar ya, tambah bercahaya, bersinar Islam itu ya, dengan cara ya kalau kita secara nyata itu. Buktinya Bang Juma selama beliau itu terjun ke dunia debat ini, banyak yang beliau mu'alafkan gitu. Berarti Allah ingin malah tambah mereka tujuan memadamkan dengan mulut kotornya, tapi Allah malah tambah menjadikan Islam itu bercahaya. Ini At-Taubah 32 ini kayak itu luar biasa. Makanya kita kayak Bang Juma gitu, nggak terlalu apa ya, namanya kita muslim pasti kita marah. Nggak boleh kita diem kalau ada menghina. Tapi di sisi lain orang-orang seperti kita ini, kamu kira dengan mulutmu Islam akan padam? Pasti gitu. Nah, tapi apa nyatanya? Malah banyak yang mu'alaf gitu. Ya, gitu doang Guru Nda. Ya ada nafiri lagi. Habis paket tadi, bro. Ini baru isi lagi. Pemalasa sih sama nukin. Mungkin ya. Sisa manukem. Pemalasa. Saya tuh bingung ya, bingungnya tuh gini. Nafiri sebentar, Nafiri. Yesus kan sudah menyampaikan kepada kalian, Nafiri, bahwa Nafiri, hati-hatilah terhadap ragi. Lukas 12 nomor 1. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Siapa Farisi. orang Farisi? Paulus. Sorry. Lanjut Bang, lanjut. lanjut Bang. Betul. Saya tuh bingung tuh gini. Saya kan sering diskusi kan, ya kan, diskusi dengan umat muslim. Sering bertanya, bukan diskusi. Saya kan sering bertanya. Saya sering bertanya lah, oke lah. Sering bertanya. Tapi pas saya tanya Al-Quran, mereka nggak bisa jawab. Pas saya tanya hadis, mereka bingung. Terus Oh iya. saya bertanya Bible, ya tambah apa lagi kok? Saya juga ingin bernarasi begini. Saya itu sering, kebetulan kan rumah saya kan dekat dari TK. Saya itu sering kemudian didatangi anak-anak TK. Kebetulan mertua saya kan kepala sekolah, guru sekolah. Begitu kemudian anak TK ini datang ke rumah, mereka sering bertanya tentang komponen mobil yang ada di. Abah, ini apa? Kok besar kayak? Begitu saya jelaskan, dia nggak bisa masuk di otaknya. Anak TK ini semakin saya serius menjelaskan, semakin cengengesan dia, nggak bisa nangkap. Jadi dia cuma bisa bertanya, tapi begitu saya menjelaskan apa isi dari pertanyaannya, dia bingung sendiri. Sambil keluar ingusnya, lap-lap ingusnya, dan jilatnya kembali. Itu yang parah. Nah yang saya temukan sama Nafiri itu ya persis. Dia bertanya, ini Abah, ini apa panjang-panjang warna hitam kayak gini, terus ada bocor-bocornya, ada airnya. Ini apa ini Abah? Aku jelaskan lah. Ini adalah ini. Belum selesai pergi bertanya lagi yang satu. Kalau ini apa ada? Belum lagi selesai dia. Kalau ini ada. Habis itu kencing di celana dia. Itu namanya bengek. Bengek namanya itu bengek. Nakal, mulut besar, otak kerdil. Dompala Kardoba. Udahlah, yang lain ada nggak yang bisa dinaikkan, host? Yang kayak gini mah anak TK nangis-nangis dijelasin pun tak percuma. Nggak ada alat Kemarin untuk saya menampung nanya, jawaban kita. Ada bahasa apa di surga? Coba ya. Coba. Tahu kata-kata tadi katanya bahasa apa? Coba lihat. Coba. Coba lihat. Kompromi dulu sebelum diskusi. Coba. Nanti kalau Anak TK ini coba lihat. Jawabannya satu ya, jangan dua. Coba lihat anak TK ini coba.
Coba pertanyaannya kan. Tanya Pak Juma, jin puasa apa enggak? Enggak. Tapi kata-kata puasa. Kapan saya katakan enggak? Di mana saya mengatakan jin tidak puasa di mana? Oh, kemarin kita diskusi. Nakal. Nakal. Puasa. Nakal. Pembohong lagi nih anak TK. Benar-benar anak TK. Coba ini ada 1.300 orang di sini. Pernah enggak saya mengatakan bahwa jin itu tidak puasa? Ada enggak? Pernah saya mengatakan ini? 1.300 orang lah, ada enggak? Setel YouTube-nya itu masih ada loh. Ada enggak? Jangan YouTube, ini saksi hidup ini. Nah, itu semua mengatakan bahwa tidak, enggak pernah. Dasar itu umat Paulus. Saya enggak tahu. Dasar umat Paulus, umat Paulus. Ini jawaban kalian nih beda-beda. Udah turunin deh, sampah ini turunin. Jangan dinaikkan lagi di sini. Ini sampah laknatullah, turunkan. Penyembah manusia udah bodoh, bahlul, pembohong lagi. Bikin makruh puasa. Mending kita kajian daripada layani manusia kerdil. Manusia kerdil penyembah apa? Penyembah Tuhan Roma Yunani. Nah, gitulah.